Oke, Mas. Kendala yang sulit yang tadi mental ya. kalau kita dapat burung yang mentalnya kurang ini, nge-up emosi sama nge-up birahinya ini agak sulit, agak lama. Cuman kan kita kan punya treatment ya, bertahap. Menemani setiap hari, lakukan langkah kakiku untuk meraih mimpi. Makin channel berhasil. Kalau lu tahu kayak gitu mah kan jangan mati lu mesti masuk lagi kok motornya barang ini sulit mampu. Saat dia sulit mampu kemarin ya saya saranin itu udah lama ya, itu kan sebenarnya ada lesing kita kan. Ya udah saya suruh Tom ambil aja, nanti dia dorong mungkin di kiri. Cuma kadang kalau yang sulit, misalkan orang jauh, orang mana-mana, kan ada tuh di tempatnya Lengkuk, Kuku itu tempat karantina itu. Mau ditunggalin apa? Nah, kok bawa nanti nggak lama di tempatnya Lengkuk tuh paling sebulan lah. Biasanya jebol. Kalau yang emosinya tinggi gini, model-model emosi tinggi ya kita tunggalin dulu. Nah ya, sekarang mau sendiri mungkin. Ya sekarang ini lagi ada pasien satu. Nah habis itu nanti punyanya Ramadan, Bang Madan yang ringnya Mahadewa Kadapi. Sempat saya posting trotolan teriak-teriak gitu. Nah rencana saya habis itu. Oh itu berapa bulan Bang? Itu udah kurang lebih 6 bulanan ya. 6 bulanan itu. Kurang lebih 6 bulan. Tapi pernah nggak Mas ngalamin dapet burung yang sudah dia di sekolahin sini terus sudah lulus, tapi di luar dia nggak punya isian yang nggak keluar gitu? Pernah ngalamin? Belum ya. Ada tapi dia tetap kalau diadu tetap mau keluar gitu ya. Isian-isian yang ada di sini. Ini Bang, kalau menurut saya kita sharing lah ya.
Kalau komplainan lah, bahasanya ngomong komplainan lah ya, masalah materi alhamdulillah sampai dari 2018 sampai sekarang alhamdulillah Belum ada ya. belum ada, mudah-mudahan nggak ada ya. Kendala kita di satu, trotol ini misteri. Ya. Misterinya gimana? Fungsi sekolah ini bisa nggak sih nanemin materi? Di saat materi masuk, nah ini belum tentu dikeluarin di gantangan. Ya benar-benar. Nah itu kendalanya. Nah itu balik ke mental. Ke mental si Atau guru. faktor si guru. Ya itu kenapa fungsinya? Ada yang nanya ke saya kan, kemarin terah sama nggak terah beda nggak? Ya beda, dia bilang. Udah pasti beda ya Udah kalau pasti tra. beda. Kalau tra udah pasti menjamin kan? Enggak juga, Enggak juga, bukan masalah belum. menjamin. Minimal begini loh, kita beli mental dulu loh. Oh ya, Minimal kita berharap kita dapat gen mental dari bapaknya yang judulnya Tra. tra. Kalau bapaknya itu facting, mudah-mudahan anaknya facting lah, itu aja dulu. Nah, kalau masalah kecerdasan segala macam balik soal perawatan. Perawatan, ya. Perawatannya nanti di sini gimana, materi yang dia dengar. Karena logikanya begini, Bang. Dia dari umur 2 bulan, paling muda 2 bulan masuk MMS. Sekarang kan sekolah minimal 8 bulan. Iya. Kenapa 8 bulan? Karena di 6 bulan itu analisa saya masih perlu banyak nambah. Sebulan, 2 bulan, ada juga sih yang enak. Tapi ya 8 bulan tetap saya fleksibel. Kalau 6 bulan dia udah enak, bahkan 5 bulan udah enak, Udah harus jemput gitu ya. ya silahkan dijemput. Iya, benar. Pernah ada yang cuma 3 bulan. Burung masuk nih, dia masuk umur 3 bulan. Burung masuk. Hanya seminggu di sini ambrol. Ambrol kan? Ini 3 bulan nih. Seminggu ambrol. Proses mabung tuh dia 2 bulan. Selesai. 1 bulannya ini ya proses sudah selesai dokter, dapat emosi. Wah enak banget kan. 3 bulan ini. Sampai saya telepon orangnya tuh sampai ngomong begini. Jawaban dia, Rik, lo kira gua nggak mampu bayar SPP apa? Kok 3 bulan udah Udah selesai ya, gitu udah kan? selesai, kata dia kan. Ya nggak gitu bang. Abang sini aja dulu, kebetulan Bilala orang metro sih. Deket lah ya dari sini ya. Dekat. Abang sini aja dulu, saya bilang lagi. Kapan kesini saya kasih lihat. Set, dikeluarin, dia ngeliat burung gereja. Ini kan banyak burung gereja nih lewat. Pasang badan kayak pentet, isian pentet keluar semua. Keluar pentetannya ya. Terus baru dia ngomong, ngeliatin muka saya kan. Pantes sudah lo usir itu dia. Ya iya makanya bukan masalah. Bukan masalah bisa bayar nggak bisa bayar. Iya, dan saya juga bukan tipikal yang wah belum 6 bulan atau belum 8 bulan kita tahan-tahan. Enggak, jujur aja enggak. Kalau memang udah enak, Ya silakan ambil. silakan gitu. Tapi pun kalau memang belum enak, biarpun udah 8 bulan, saya akan memberi rekomendasi. Misalkan perlu tidaknya ditambah ya silakan. Hanya kalau udah lebih dari itu, tetap kembali ke owner. Ownernya kan ya kita nggak tahu kondisi finansial seseorang ya. Artinya untuk ngasih uang perawatan ini ya kita nggak tahu kan. Takutnya nanti dia keberatan atau bagaimana ya. Tetap saya kembalikan ke owner. Di saat sudah 8 bulan saya yakin materi sudah masuk. Berapa tahun sih udah buka sekolah mas? Dari 2018. 2018. Dari 2018 kendala yang sulit lah di trotol-trotolan itu apa mas? Biasanya mas? Kendala yang sulit yang tadi mental ya. kalau kita dapat burung yang mentalnya kurang ini nge-up emosi sama nge-up birahinya ini agak sulit, Agak lama. Cuman kan kita kan punya treatment ya bertahap. Saya kalau dari trotol ini treatmentnya full kerodong nih, makanya banyak materi banyak yang masuk kan dari sini. Nah, kalau dia sudah selesai dorong ekor, baru perawatan, jemur, tepar. Coba nih pelan-pelan. Termasuk pemakaian vitamin-vitamin bagus yang tidak berefek jelek. Ada. Nah, habis itu masih belum juga nih. Kita masukin namanya polier. Polier ini kayak kandang penangkaran, tingginya 2,5 meter tingginya. Kita lepas di situ. Oh, biar dia dapat. Iya, biar emosinya dapat, tenaga dapat, harapannya tenaga dapat, emosi dapat. Jadi kalau untuk mental sendiri itu bawaan atau apa mas? Menurut mas Arif ini? Basicnya ada di
Bawaan itu dari terah itu kebanyakan. Kebanyakan Yang dari nyatanya kebanyakan terah menurunkan gen mental dulu menurut saya. Tapi bisa diolah itu ya. Bisa, Nah, bisa kalau diolah. Tapi kan proses. Contoh, misalkan kalau dari gen itu yang banyak kita temuin pastol udah enak, iya kan? Nah, tapi kalau yang butuh olahan, otomatis misalkan pastol dia belum keluar nih, Iya. emosinya, mentalnya belum keluar, ya berarti perlu diolah dengan fisik, jemur, kepar, semuanya perlu kita olah. Nah, tapi kan, nah itu pembedanya. Kalau pakai dari gen, kebanyakan sih lepas throttle kita artinya lebih mempermudah diri sendiri lah, lebih mempermudah sekolah gitu. Iya. Nah inilah ya fungsinya, menurut saya ya, mohon maaf saya tidak menyebut apa-apa semuanya. Kalau sekolah upgrade-nya contoh masteran yang mewah-mewah, mohon izin saya pribadi, biarpun masteran udah banyak, di saat saya melihat masteran yang di telinga saya ini nendang, menurut saya beli lagi. Gimana caranya keambil ya? Nah, itu upgrade-nya sekolah ya. Ya, benar. Tapi kalau upgrade-nya penangkar, ya saya berharap sih penangkar upgrade betinanya aja lah. Ya, Cari yang benar-benar betina tuh terah-terah bagus lah ya. yang benar-benar terbukti kualitasnya, silakan. Nah, untuk di crossing ke pejantan milik dia lagi. Iya, benar. Kita cari yang terbaik bro. Nah, jadi saya pernah dengar nih Mas, masalah trah. Trah itu katanya mencakup 3 nih. Kecerdasan, mental, sama volume. Ya, Nah, bener gak itu Mas? bener ya? banget. Jadi kalau volume tuh Mas bisa dirubah nggak Mas? Ini volume itu ada namanya volume basic kalau menurut saya. Ya, bawaan lah ya. Bawaan. Kalau basicnya dia di angka 7, saat kita up, baik dari vitamin, dari perawatan, bisa jadi 8 atau 9. Naiknya nggak banyak lah ya. Ya, 2 lah ya. naik lah ya, Nah, 8 atau 9. Tapi kalau basic dia sudah di 9, perawatan biasa aja bisa nilainya bisa 10, bahkan mungkin lebih dari 10. Itu maksudnya. Benar. Nah, jadi carilah trah seperti yang sekarang ini lagi saya mainin, Destro. Destro itu pastol aja ya. Volumenya udah nggak umum. Ya benar. Volumenya nggak umum gitu. Nah, Jadi itu trah ya volume itu. trah, adik-adiknya begitu semua, abang-abangnya begitu semua. Nah, untuk yang kecerdasan nih. Kecerdasan itu kan untuk dia nangkep masteran ya, Mas ya? Nah, itu kan trah juga kan? betul. Tapi pada dasarnya murai itu burung cerdas loh, Ya. menurut saya. Cuman tinggal waktu aja ya. Gini, murai ini burung cerdas. Pahitnya ngomong, kita kan dulu zaman belum ada sekolah, kita melihara di rumah, kutilang lewat, kutut lewat, bisa masuk nggak? Bisa. Bisa masuk kan? Itu bukti kalau murai Cerdas. cerdas. Ya. Nah, ini dari kecil didengerin begini, masteran mewah-mewah, pilihan semua. Ya insya Allah masuk gitu. Nah, Dia- cuman itu tadi korelasinya. Kalau tidak didukung dengan mental yang Bagus. bagus, Dengan pahitnya volume. ngomong ini sekolah nih, udah ngasih senjata nih, lo gua kasih, nih mau lulus, nih saya bekalin senjata, kamu badik, kamu keris, kamu AK-47, kamu apa. Tapi kalau dia sendiri nggak punya mental buat ngeluarin senjata, dia Buat nembakin testing, ya, nggak? buat apa gitu. Ya benar. Itu analogi saya loh ya. Ya benar. Analogi saya begitu. Jadi tetap balik Perawatan. apa ya? Cari burung terbaik dari segi mental. Silakan dirawat atau dimastering yang mewah-mewah, baik di sekolah maupun beli sendiri silakan. Nanti burung akan ngebuktikan. Karena yang nggak bisa dibeli menurut saya ya mental loh bang. Benar. Karena ya tadi saya bilang di awal, throttle ini misteri kan. Misteri benar. Gitu, namanya misteri kita nggak bisa lihat Nggak ya. bisa tebak-tebakan ya. nggak? Mungkin begini keluhnya, saya nggak berbicara soal
apa namanya, ini anakan sapa, saya tutup mata lah. Mm-mm. Orang kadang-kadang gini, minta rekomendasi mana yang bagus. Kalau saya jujur, saya akan melihat si burung, suka enggaknya dulu. Satu, cirinya apa? Cirinya, kalau trotol itu kita godain aja ya. Godain. Di saat kita godain dia, siulin ya. Gitu, siulin. Kalau dia meresponnya, tak, kakinya ini ngunci, jari-jari ini ngunci. Dia nggak mudah begini boleh, tapi cepat balik ke tangkringan, tepat. Itu menurut saya respon itu larinya ke mental itu. Jangan yang digodain narik leher gimana. Jangan. Itu dari Nah, kecil untuk- aja udah beda. Untuk kembali lagi ke volume tadi ya Mas ya. Kan semua burung nih beda-beda nih yang volumenya Mas ya. Beda. Ada yang katanya sih, saya juga ngegali juga. Paru yang gede sama paru yang tipis itu beda nggak Mas untuk penerapan masterannya Mas? Kalau di kami kan burung banyak ya, Bang. Mm-mm. Kalau burung banyak, namanya burung banyak, kami nggak bisa membedakan mana ini masterannya ke sini, ini masterannya ke sini. Bisa dibilang ya kami prasmanan. Terus mana? Mana yang dia suka Pasti diambil dengan dia ya. akan dia ambil. Iya, Dia benar. sukanya rendang, dia mengambil rendang, namanya Iya. prasmanan kan. Dia sukanya apa? Ayam ya dia ambil ayam. Iya, benar. Gitu. Itu sih apa ya mudahnya kami begitu. Paling kalau untuk yang seperti itu untuk yang piara di rumahan lah ya. Betul. Jadi kalau kalau- di rumahan bisa. Kayak contoh saya nih diprogram. punya burung parunya tebel nih. Saya kasih jenggot, cirilin. Tapi gitu. jujur ya, sebelum saya buka sekolah, saya juga pemaster juga kan rumahan. Ya prinsip saya sama dengan saya buka sekolah dari Sekarang zaman ini. dulu. Intinya begini loh, saya sediain aja materi mewah-mewah yang suka di telinga saya. Saya kan senangnya yang kasar-kasar, nendang ya. Panjang-panjang, kasar-kasar ya. Nah, itulah yang saya sediakan. Itu aja kan kalau saya. Ya apa ya, kita melihara trotol nih butuh waktu minimal paling cepat 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan baru enak. Ya kalau kita sediainnya masteran yang biasa-biasa aja, sayang loh, Bener. sayang loh. Apalagi yang nanggung istilahnya ya, masterannya ya. Ya kita kan mau fighting ya, Iya, mau bener. fighting ya. Mau tempur lah ya ke Tempur lapangan. kan. Ya bekali senjata itu yang Yang bagus. bagus. Kalau ada basoka ya enggak? Cuman kan memang kendalanya nyari masteran sekarang yang bagus ya yang mahal-mahal banget. Iya, harus siap koceknya ya enggak? Ya, contoh nggak usah jauh-jauh lah. Kemarin saya beli jenggot aja 2 ekor aja udah 17 juta. Ya, Yang percaya. pertama 7 juta. Jenggot. Jenggot. Beli lagi ceban. Nah yang ceban ini yang 10 ini belum nyampe belum. Tapi punya saya nggak saya jual Mas jenggot. Ditawar ceban waktu nggak tawar. Jenggot ini. Oh iya. Nih, jadi saya untuk Mas Arif makasih Mas infonya Mas. Nih, satu lagi nih Mas, saya pun tanya nih Mas. Namanya kita di dunia makhluk ya, bisa bahasanya makhluk lah, makhluk yang pasti punya nyawa nih Mas. Kalau terjadi mati, itu seperti apa Mas? Penanggulangannya Mas? Ya betul. Jadi gini, Bang. Yang pertama yang mau nyekolahin harus sadar diri dulu. Kita sama-sama sadar bahwasanya yang dititipin makhluk Hidup. bernyawa. Satu, namanya nyawa bukan milik kita yang pasti. Nah, kalau terjadi kematian, misalkan burung nih sakit, terus udah mulai jegrik-jegrik atau bagaimana, pasti kita kabarin dulu sama apa yang kita lakukan, pengobatan segala macam ini berusaha diobatin. Dan saya beli obat bukan yang jelek-jelek, ada yang cuma sebotol gini harganya ini 150 lah, sekecil ini khusus untuk pengobatan. Ada namanya untuk pengobatan nyilet atau jamur itu ada. Nah, kita berusaha ngobatin, tapi kalau memang tidak tertolong, kami dari MMS yang kami cover itu bentuknya apa yang kami terima dalam bentuk SPP atau uang perawatan.
Misalkan dia sudah menyekolahkan 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, bahkan 10 bulan kali 500.000 nih, 5 juta. Ya kita pulangin full, bulat-bulat langsung. Oh, uangnya dipulangin ya? Kami nggak cover burung. Nggak cover burung, nggak ganti burung gitu? Nggak, kami nggak cover burung. Kenapa? Karena yang masuk di sini, mohon izin, ada yang harganya 2 juta, 3 juta, bahkan jujur yang trotolan harga 25 juta pun ada. Nah, kami nggak mau tahu mau itu harganya berapa. Yang kami cover apa yang kami terima dalam bentuk SPP, biarpun itu udah kepake untuk perawatan, udah untuk gaji karyawan, udah untuk beli pakan segala macam, ya itu tetap saya pulangkan bulat. Jadi kan ini sudah sebanyak ini nih Mas ya? Pasti ada hitam di atas putih dong? Banyaknya sudah mencapai berapa? Begini, kalau di kita fleksibel ya, kita sama-sama tahu dunia burung ini nggak bisa kaku-kaku juga. Iya. Tapi tetap ada catatan. Biasanya mau masuk itu saya ada SOP yang diterapkan di MMS apa aja nih, via WA. Karena kan ada yang jarak jauh, ada yang dekat, ada yang jauh. Tinggal saya share aja SOP itu. Poin pertama, poin kedua, poin ketiga, poin keempat, silakan dibaca. Kalau sudah oke, silakan masuk. Kalau belum oke, jangan gitu. Jadi jangan kalau dipaksakan. hitam di atas putih itu untuk yang kaku-kaku. Gini, ya itu udah bentuk bukti loh. Iya, gitu. iya maksudnya ya itu. Udah bentuk bukti. Kalau maksudnya hitam di atas putih harus buat perjanjian segala macam, nah itu kan apa Agak ya ribet terlalu lah ya. Ini, artinya itu saya sudah share aja kan, pesan itu kan nggak saya hapus sih selama dia sekolah di sini juga. WA chat saya sama owner dari awal sampai dia lulus pun nggak akan saya hapus. Gitu. Jadi memang itu semua ada riwayat atau rekodnya. Jadi berapa banyak nih Mas sekarang Mas? Sekarang ratusan lah lebih. 100 siswa ya? Lebih. Lebih ya, 100 Lebihnya siswa. berapa? Kita nggak bisa mastiin ya. Harus lihat buku. Ya harus lihat buku sama gini, sama fleksibel kan tiap bulan ada yang lulus. Ada yang 10 sampai lulus. 15 ekor. Oh, setiap bulannya lulus Ada 10 sampai 15 ekor. Ya, jadi nggak bisa ajak ini siswanya ada sekian gitu. Naik Nggak turun bisa. lah ya, naik turun. Nanti naik ada yang lulus ya. Ada yang turun. Sampai hari ini berapa Mas sampai hari ini? Masih ada 100? Sampai hari ini kurang lebih ya 120-an, 120 mungkin. Pernah sampai 135 pernah. Ini satu Mas nih, kendala pernah nggak? Kalau yang tadi mati oke lah, masalah bernyawa. Lepas. Alhamdulillah ya. Dari pertama buka MMS tahun 2018 sampai detik ini alhamdulillah nggak ada kejadian lepas siswa ya, karena memang mereka itu saya terapkan untuk benar-benar Hati-hati. Tapi kalau terjadi saya yang ganti dalam bentuk burung yang di mata saya mirip lah. bisa untuk menggantikan sesuai. Menyamai lah ya. Yang pasti saya tahu mana yang bisa berkualitas itu insya Allah. Tapi kalau orangnya istilahnya nggak mau gitu, maunya diuangkan atau gimana Mas? Apa tetap harus ganti burung. Tetap burung Ganti harus mau. ganti Burung ganti aja. burung. Karena kan belum bukan bentuk kematian kan. Kita nggak mulangin bentuk uang SPP itu. Kita ganti aja burung. Apa saya carikan yang, karena gini, saya kan nyari burung ya yang harus saya senang dulu. Malah saya kalau nyari burung itu apa ya, kadang ada yang pesen loh Bang. Ya. Ada yang pesen, jawaban saya ya sabar ya gitu, selalu begitu, karena saya harus lihat fisik si burung dulu. Saya sulit kalau langsung merekomkan anakan ini kan ya kita Allah alam lah ya gitu. Jadi saya tetap lihat fisik burung, saya senang, saya rekomkan gitu. Kurang lebih begitu. Ya. Selama ini kejinakan Mas, siswa yang sudah lulus, misalnya lulus tiba-tiba mau atau gimana itu pernah terjadi Mas? Ada Mas? Gini, ini kan treatment di kita ini full kerodong nih. Apa sebelum terjadi sudah ada pemberitahuan ini bakal begini gitu Mas? Nggak ada sih kayaknya yang Tapi ada ya yang
Jinak ada. Kadang karakter loh bang. Nyatanya ini kan treatmentnya full kerodong nih. Seharusnya burung itu giras loh. Tapi selama di kerodong dia malah jinak. Ada. Tapi nggak banyak. Karakter Paling lah dari ya, sekian ratus ini cuma satu. Ya, karakter itulah ya. Ya balik ke karakter lagi. Jadi saya lihat nih kalau di bawah nih kandang-kandang kotak nih, berarti masih trotol ya Mas ya. Trotol. Nah kalau yang pasal ada? Ada di atas. Oh ada. Nanti ya guys kita lihat ke atas guys. Ya Mas, satu lagi nih Mas, saya mau tanya nih Mas. Kalau untuk dari trotol nih ya, dari trotol kan sudah ke pastol, udah mabung dia kan berarti pastol ya. Nah itu untuk dia setelah pulang tuh tetap dikawal nggak untuk dia gantang itu Mas? Tetap dipantau nggak? Biasanya saya kasih rawatan basic saya, rawatan harian. Harian itu bukan harian cuman kasih jangkrik, kroto, udah enggak. Di situ nanti saya share. Yang saya share itu ilmu yang insya Allah sudah banyak berhasil di murai-murai saya pribadi dan beberapa teman yang saya sharing ya. Jadi basic saya itu, prinsip saya tuh rawatan itu murai itu penting tenaga. Nah saya share di situ. Nah nanti kalau mau udah mendekati lomba, sharing settingan rawatan nggak apa-apa, dibimbing tetap. Oh tetap WA-an lah ya. WA. Tetap Nah, WA, terus saya tanya. mungkin kendalanya gini, si owner ini kan kadang-kadang banyak yang orang sibuk ya. Iya benar. Nah, di saat saya share apa yang saya share, mungkin kendalanya belum tentu semua bisa menerapkannya. Karena benar-benar rawatan harian gitu. Harian tapi bukan sembarangan. Butuh orang yang bisa nerapinnya. Contoh kayak model efeknya apa? Ya gaco-gaco saya secara pribadi dari Sari Rapet yang asli didikan MMS ini ya, yang keluaran sini lah ya. Itu polanya begitu loh. Nomor 1 olah tenaga, baru fighting. Kalau tenaga dapet, settingannya nggak perlu aneh-aneh loh. Oh ya benar. Jadi saya juga pernah dengar nih, rawatan itu 3 gitu kan. Jadi fisik ya kan, fisik, terus emosi dan birahi, bener gak? Betul banget. Jadi 3 itu harus dapet ya? Harus dapet. Contoh, kurangnya emosi banyak sih ya, kayak model kurangnya emosi itu bisa bermain di, kalau saya ya, kita bukan ini, kita sharing nih. Kalau saya ada di jemur sore, matahari sore antara jam 3 sore sampai jam 4 sore atau setengah 5, itu untuk tenaga sama emosi. Oh, untuk naikin tenaga dan emosi. Bisa juga di sauna ada. Bagusnya Tapi berapa Mas sauna Mas? gimana? Bagusnya sauna jam berapa? Kalau sauna Dan berapa jam? ini saya kasih bocoran ya, Sari Rapet itu sauna lo mainnya. Iya. Sari Dan berapa Rapet lama Mas saunanya Mas? tergantung si burung. Jadi SR nih ya, di sauna dari jam 1 siang mau sampai jam 4 sore aja kuat dia, mampu. Gitu. Jadi memang beda-beda. Cuman tetap saya inti pokok dari itu semua tenaga. Di saat tenaga dapat, emosinya sama birahi pas, fighting, nggak usah aneh-aneh. Nggak usah yang katanya Hongkong cepuk apalah ya. SR nggak pakai Hongkong, Ya, benar. Destro nggak pakai Hongkong, asli itu. Yang penting Nggak tenaga dapat, emosi birahi stabil. emosi sama birahi seimbang, fightingnya digantangan. Jadi untuk dapetin tenaga itu, Nah, prosesnya itu. Contoh, Macam-macam ini lah ya. saya spill sedikit ya. Subuh kasih jangkrik nih, buka sodok. Subuh ini jam 5. Keluarin, masukin keparan. Nah, di keparan itu dia ngembun kan. Karena kan keparan di luar. Kalau bisa keparannya yang tingginya setengah meter minimal. Biar kucing nggak ganggu. takut ada kucing kan. Terus biarin di keparan tuh biarin sampai jam 9. Di keparan dikasih air minum aja. Sama kalau saya dikasih kroto sedikit untuk sarapannya dia. Sarapan dia ya.
dah sampai jam 9. Habis jam 9 dia kan udah kena embun nih, embun turun kena, panas matahari pagi pertama jam setengah 7 dia kena, sampai jam 9 atau jam 10 maksimal baru masuk. Setelah itu masuk itu di angin-angin baru mandi. Kalau pas jadwalnya mandi, kan mandi ada yang 3 hari sekali, ada yang 2 hari sekali, Tergantung burung kalau mandi lah ya. Berarti tergantung burung. maunya dia seperti apa. Ya, beda-beda. Kalau burung yang tipe emosinya agak tinggi, Bisa tiap hari. Enggak. 2 hari sekali atau bahkan bisa tiap hari. Gitu. Tapi kalau yang emosinya Rendah. landai, standar, 3 hari sekali cukup. SR itu mandinya cuma Senin sama Kamis. Senin, Kamis, sama Minggu kalau lomba. Mau ngadu. Kalau nggak ngadu mau enggak. Ngadu? Kalau nggak ngadu, kalau lagi nggak gantang hari Minggu itu. Enggak. Enggak, ya. Jadi cuma Senin, Kamis Senin, Kamis. gitu. Jadi ada space jedanya kan lama itu. Jadi seminggu tuh cuma 2 kali. Gitu. Jadi beda-beda. Intinya kenapa saya suruh kepar dari subuh? Ya tenaganya dapat banget loh. Dapat banget. Tapi kalau masih kurang juga, contoh kayak model destro. Kenapa saya ngasih sampel itu? Karena itu pegangan saya pribadi. Maksudnya dalam artian dari benar-benar nol itu saya ngolah tenaganya tuh yang mereka benar-benar apa ya? Bahkan saya sendiri pun ikut turun tangan gitu. Jadi bisa kasih contoh tuh dan hasilnya memang begitu bagus. Oke, terima kasih Mas. Kita ngopi dulu. Kopi dulu siap. Kacau. Nah, kita ke Bang Maliki nih. Nah, Bang Maliki, alasannya sekolahin itu apa? Ya, karena masterannya di sini mewah-mewah. Waktu juga lah ya. Ya, waktu juga kan lebih efisiennya ditaruh di sekolahan. Jadi kalau untuk orang yang waktunya kurang lah ya. Ya, merawat burung. lebih bagusnya di sekolahin di tempatnya Bang Arif ini. Masteran juga hebat-hebat ya. Mas? Ya, masterannya tuh banyak tuh. Kasar-kasar tembakan panjang-panjang. Saya kalau untuk materi, Menghemat juga ya Bang ya. ya Di sini berapa sebulan Bang? Kalau kata Bang Arif. ada langsung kepala sekolahnya di sini. 500 lah ya tadi. Iya, langsung di sini. 500 sudah bisa punya cililin, sudah bisa punya Ya, jalan keren. tembakan, sudah punya wah macam-macam banyak. Dikeluarin tuh. Nah, nih kita lihat nih jalan kulen. Maskot MMS. Bayangin 500.000. Panjang-panjang. Sekolahin di sini 500.000. Nah, kalau beli sendiri berapa Mas ini Mas? Ini tawar 25 juta Tuh, bayangin. Tawar. Nggak mahal, 500.000 sekolah di Mas Arif Jos. Selain ini Mas, apalagi Mas yang panjang-panjang Mas? Banyak ya? Banyak. Peleret panjang ya. Waalaikumsalam. Aduh Mas. Ini jangan. Lihat tuh mas, borgol. Belum ada suara kuning, kalau borgol. Namanya siapa, Mas? Agak ngayal ini. Raja Ngeyel. Jadi menurut saya sih kalau sekolah 500.000 per bulan itu nggak mahal lah ya Mas ya. Karena di sini masterannya hebat-hebat. Kalau suruh beli sendiri yang begini 25. 25 nih. Nih, jangan yang inilah ya. Nih, serindit ini aja berapa Mas? Ini waktu itu belinya 1,5 juta. Tuh, 1,5 juta. Itu loh, fungsinya sekolah itu bukan berarti gue bisa nih di rumah sekolahin sendiri. Gue beli masteran sendiri. Bener. Cuma kalau dihitung berapa banyak nih? 1, 2, 3. Wah, banyak tuh sampai ke ujung. Oke, kita langsung ke atas ya. Kita lihat yang di atas. Seperti apa itu yang di atas. Paskol itu. Sekolahannya MLS yang is the best. Kita mau lihat ini di atas mati lagunya
Minor langsung lewat lagu minor. Nah, pas bener. Ini sama. Ke dalam-dalam ya guys. Nih pastol semua ya mas? Pasang. Pastolan di atas. Oh, ada yang sudah nembak. Ini kalau pagi jemurnya sini. Oh, pagi di sini ya. Ya. Tutup juga tapi ya. Apa? Sekat. Kap. Matahari pagi kan sana. Oh, matahari pagi dari sana. Jadi memang bangunan ini udah Dirancang. di sana ya, udah di setting. Balkonnya arah mana, jemurnya di mana, udah mandinya di atas juga. Jadi mereka ini kalau mandiin juga apa ya, nggak harus nurunin ke bawah. Iya, sama pastolan semua. Jadi setelah mabung di bawah, dia sudah panjang naik ke atas. Naik. Baru masuk kayak punya Maliki di dekat pintu. Adaptasi. Ya, terus ketemu masterannya kan nggak langsung Nggak langsung yang kencang. yang neken-neken kayak kita tadi mau naik tangga ya. Ketemunya serindil. Ya, serindil, Moni. terus manggar betina kayak gini. Manggar betina lagi males dia. Biasanya Jadi setelah mabung, pastol, naik ke atas. Di atas sudah yang kenceng-kenceng ya. ya, Pasternya nanti ini contoh ini misalkan lolos nih. Anggap aja ini lolos nih. Ya. Ini kan kosong nih. Geser. Oh, masuk ke situ. Enggak, ini geser. Ini geser. Itu biasanya kita pakai ruangan itu kalau yang belum sempat nabung, belum sempat lulus, tapi dia jatuhin bulu lagi. Oh iya. Kita pisahin. Setelah dari sini nanti baru penjemputan. Penjemputan. Atau dikirim. Dikirim, Kalau yang jauh-jauh biasa kirim ya. Nah ini kan tadi digodain belum mau dia. Coba. Apa dong? Manggar betina. Nah, nggak diragukan lagi ya guys, untuk di tempat Mas Arif nih, masteran juga jos-jos. Ini ekornya patah karena waktu itu kandangnya kekecilan. Oh, Ini mau lulus tanggal 15. tanggal 15 besok ini ya. yang ini udah mau lulus. Kan bentar lagi. Yang dalam waktu dekat. Jadi kalau patah gini dibiarin sampai dia mabung lagi mas? Iya dong. Masa mau kita ini Paksain dicabut ya. Biasanya kan ada orang maksain nih mas, karena ngeliatnya nggak enak dicabut. Oke guys, jadi itu tadi obrolan dengan Mas Arif. Kita cut dulu ya guys.